الأولاني على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد إخواننا من المسلمين والmuslimat, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita pada pembahasan yang lalu membahas tentang ini Imam Al-Barbahari membahas tentang kewajiban ikhlas dalam beramal. Ikhlas itu yaitu an ya'mala 'amalan taqarruban ila Allah wa talab ats-tsawab 'inda Allah. Ikhlas itu artinya seorang beramal ingin mendekatkan diri kepada Allah semata dan ingin mengharapkan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhlas ini ya ikhwan, wajib hukumnya. Bahkan dia termasuk salah satu dari dua syarat diterimanya amal. Ya, dan itu sudah saya bahas pada waktu terakhir itu. Ada dua syarat diterimanya amalan saleh, yaitu ikhlas niatnya, keinginannya mengharapkan ridha Allah semata dan ganjaran di sisi Allah semata. Kemudian sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah sampaikan pula dalilnya bahwa amalan itu harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan dalil dari Al-Qur'an tentang dua hal ini, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 111 sampai 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini dalilnya beliau. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Itulah angan-angan mereka. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, datangkanlah dalil kalian jika kalian jujur. Ya, maka setelah itu Allah membantah, bala, bahkan ya, man aslama wajhahu lillah. Man aslama wajhahu lillah, ini tafsirnya, maknanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ay akhlasa amalahu lillah, itu mengikhlaskan, memurnikan amalnya hanya untuk Allah, untuk mencari ridha Allah dan ganjaran di sisi Allah semata.
wa huwa muhsin. Muhsin ini tafsirnya adalah muttabi' li Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari sisi Rabbnya. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak perlu mereka takut dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang di akhirat. Wala hum yahzanun, dan tidak perlu mereka sedih dengan apa yang telah terjadi di masa lalu, yaitu di dunia. Nah, ini dalilnya, yaitu jika ingin diterima dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah, syaratnya dua. Yang pertama, aslama wajhahu lillah, itu mengikhlaskan amalnya untuk Allah. Yang kedua, wa huwa muhsin, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapat ganjaran. Seperti sekarang ini kita sedang ngaji, ya kawan. Kalau ingin seorang muslimah mendapatkan ganjaran di sisi Allah setiap detiknya, ya, kita lagi ngaji, maka harus menghadirkan niat, keinginan kita ngaji ini dalam rangka apa? Mencari ridha Allah, mengharapkan ridha Allah dan ganjaran insya Allah. Dan yang kedua, pengajian ini mengikuti sunnah Nabi, apalagi yang dikaji syarhu sunnah lagi, kitab syarhu as-sunnah. Kita ingin mengikuti sunnah beliau, baik dalam akidah atau syariah atau akhlak, pokoknya dalam beragama ini kita ingin mengikuti Rasulullah SAW. Ya, setelah itu bab berikutnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, war-ridha biqada'illah. Seorang muslim hendaklah dia menerima dengan sepenuh hati ketetapan dari Allah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yakni al-imanu bil qada'i wal qadar, bahwa beriman dengan takdir, qada, ketetapan dan takdir merupakan rukun min arkanil iman, termasuk rukun daripada rukun iman as-sittah yang 6. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu kau beriman kepada Allah, ya, kemudian beriman dengan malaikatnya, kemudian beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, kemudian kau beriman dengan rasul, para utusannya semuanya, dan kau beriman dengan hari kiamat, dan kau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Wa huwa an ta'taqid bi anna Allah qadar al-asya'. Sekarang dibahas secara khusus takdir, yaitu kau meyakini bahwa Allah telah sudah menentukan segala sesuatu. Ya. Iya, wa qadhaha subhanahu wa ta'ala bil azal, dan Allah sudah menetapkan itu apa yang ada pada makhluk, tercatat di Lauhil Mahfuz dan pasti terjadi. Iya, yani fil azal, yani sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu lembaran-lembaran takdir makhluk, catatan takdir yang terjaga. Ya, itu berdasarkan ilmu Allah. Ya, kemudian tercatat di Lauhil Mahfuz. Barakallahu fiik. Kemudian setelah itu khalaqaha, Allah ciptakan. Semua yang Allah ketahui dan tercatat di Lauhil Mahfuz, baik dan buruk, itu Allah menciptakan. Iya.
dan Allah menghendakinya, baik atau buruk. Ya, baik itu nikmat atau musibah, itu sudah dikehendaki Allah terjadi sebagaimana tercatat di Lauhul Mahfuz. Termasuk ya ikhwan, apakah seseorang itu ahlul jannah atau ahlul nar, itu sudah ada catatannya. Begitu pula seorang ketika di akhir hayatnya, apakah dia mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu sudah ada catatan. Inilah ditakutkan oleh salaf, yaitu para sahabat Rasulullah dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Sebab kita kan tidak tahu apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz dan bagaimana nasib kita di akhir hayat ini. Apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita tidak tahu. Oleh karena itu salafus salih mereka minta sama Allah husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Minta setiap hari, ya Allah, aku minta kepadamu akhir yang baik. Akhir yang baik itu baik dalam segala hal. Keyakinannya baik, benar, Islam. Kemudian lisannya benar. Misalnya lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Begitu pula amalan perbuatannya bagus. Ya, itu ya akhwan. Jadi dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, tobat. Ini hatinya dan lisan dan anggota badannya amalnya saleh, sehingga dia meninggal dalam keadaan akhir yang saleh. Di antaranya, yakni dia di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Begitu pula amal saleh yang lainnya. Misalnya ada orang lagi sholat meninggal misalnya, atau dia lagi zikir di tempat tidur, atau baca Quran terus meninggal, atau dia lagi istighfar terus meninggal, atau dia lagi khutbah meninggal, atau dia lagi puasa, misalnya lagi puasa meninggal, atau dia lagi apa misalnya haji, umroh, tapi ya itu keyakinannya benar ya, keyakinannya Islami. Karena ada juga orang Syiah keyakinannya mengkafirkan sahabat. Ini bahaya, itu bahaya. Jadi kita harus terus memperbaiki keyakinan kita. Jangan sampai ada TBCS kuadrat, tahayul, bid'ah, khurafat, syirik dan sesat. Jadi bukan cuma TBCS ya akhi, TBCS kuadrat, tahayul, bid'ah, khurafat, syirik, sesat. Jangan sampai ada itu. Iya, kita ingin menghadap Allah, kalau bisa nggak ada dosa, taubat dari semua kesalahan, baik itu menyangkut akidah atau keyakinan, atau yang diucapkan oleh lisan atau perbuatan. Ya, taubat. Kita ingin mati dalam keadaan minat tawabin wa minal mutatahhirin wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai kaum mukminin agar kalian berbahagia. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat? Siapa yang tidak bertobat, maka dia termasuk golongan apa? Orang zalim. Fa ulaika humul zalimun.
supaya kita nggak digolongkan ke dalam dhalimun, orang-orang zalim. Taubat. Jangan meremehkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak-banyak. Banyak-banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi sekali duduk astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Dalam sebuah duduk Nabi baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Kadang Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Iya, sekali duduk. Padahal beliau sudah diampuni dosa beliau yang lalu dan yang akan datang sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian beliau orang yang paling banyak istighfarnya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi SAW bersabda, Tuba itu maknanya ada dua. Tuba yang pertama maknanya pohon di surga yang besar dan panjang rantingnya. Iya. Tuba maknanya juga dari kata thayyibah, taba ya tuba, yakni bagus, berbahagialah. Orang yang mendapati catatan amal solehnya pada hari kiamat, istighfarnya banyak, sebanyak-banyaknya. Istighfar yang banyak, gak usah hitung-hitungan sama Allah Azza wa Jalla dalam beramal. Istighfar aja, tiba-tiba astaghfirullah. Ya, begitu ya, terus istighfar. Maka barang siapa yang bertobat betul-betul dari semua dosa, maka dia tidak tergolong orang zalim. Kalau dia mati sebagai orang bertobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan banyak-banyak mensucikan diri dari dosa, dari akhlak yang buruk, dari najis, dari hadas kecil dan besar, dan meninggalkan yang haram. Itu jamaah sekalian. Maka biidznillah insyaallah husnul khatimah. Bukankah Rasulullah SAW meninggal di tempat tidur? Dan kalimat terakhirnya diantaranya la ilaha illallah innal mauta lasakarat. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguh mati itu sakit. Sakaratul maut itu sakit. Iya. Jadi di antara kalimat terakhirnya Rasulullah SAW adalah la ilaha illallah. Itu ya kan. Kemudian juga Abu Bakar meninggal di tempat tidur. Husnul khatimah jelas, ahlul jannah dia, tanpa hisab, tanpa siksa. Abu Bakar Siddiq meninggal di tempat tidur. Husnul khatimah, kenapa? Karena seluruh amalnya bagus di akhir hayatnya, hatinya, lisannya, dan anggota badan. Keliru kalau orang menafsirkan husnul khatimah itu orang mati dalam keadaan tersenyum. Mana dalilnya bahwa meninggal tersenyum itu husnul khatimah? Ada dalil. Ya, itu ya. Mana ada dalil man mata mutabassiman husnul fahuwa fi husnul khatimah? Mana ada begitu? Siapa yang mati tersenyum maka dia husnul khatimah. Nggak ada jaminan orang tersenyum itu apa? Husnul khatimah. Ada orang yang nyanyi itu, nyanyi mati, joget mati, sambil senyum itu ketika joget itu kan, mati, jatuh mati. Apakah husnul khatimah? Lah, maksiat itu. Kawan, dia menutup amalnya dengan maksiat. Ada orang mabuk-mabuk, miras oplosan, ya, sambil ketawa-ketawa, itu mati dia. Apa husnul khatimah? Nah, amalnya apa itu terakhir? Mati karena miras oplosan. Itu ya. Jadi hati-hati. Amalan terakhir itu menentukan itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung
akhir. Ini amalan terakhir. Bagaimana amalan terakhirnya? Hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Itu ya kawan. Dan biasanya amalan terakhir itu muncul dari kebiasaan. Iya. Biasanya seperti itu. Ada orang misalnya senengane karaokean, ya mati karaoke. Ada orang senengane hobinya itu futsal, matinya di lapangan futsal. Ada orang hobinya main tenis, udah mau betong bolo ya, lebih main tenis, mati di lapangan. Ada orang hobinya apalagi ya, naik gunung, mati di gunung. Mati di gunung, kademen di gunung, hipotermia. Kita hobinya apa? Apa yang kita sembunyikan yang sangat kita suka, itulah yang akan muncul di akhir amalan. Ada sebuah riwayat disebutkan dalam Syarafu Ashabil Hadits karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada seorang ahli hadis, ya rawi-rawi kayak rawinya Bukhari Muslim itu loh. Itu ketika mau meninggal dikelilingi sama murid-muridnya yang biasa pengajian hadis. Terus ditalkin dia untuk supaya mengucapkan la ilaha illallah menjelang wafat. Diem aja dia. Setelah itu salah satu muridnya membawakan hadis yang diriwayatkan oleh dia, gurunya itu. Hadatsana, kau menyampaikan kepada kami dari fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana. Langsung dia syekh itu mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Setelah itu mati dia. Wajib. Ya karena dia ngajar tiap hari. Dan yang dia pikirkan itu. Maka muncul di akhir hayat. Maka hati-hati ya kawan dengan dzunubu al-khalawat, dosa-dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu hati-hati. Iya. Barangkali dia udah mau mati nih, senengannya nonton dangdut. Biasanya dari muda nyetel dangdut. Sama ada yang videonya itu. Malam itu terakhir dia nonton itu, minta itu supaya disetelkan itu dangdutan. Setelah itu dia tidur, malam itu mati dia. Ya apa coba? Berarti amalan terakhirnya apa? Mendengarkan dangdutan. Karena senengan itu. Kenapa saya sering bilang itu dangdutan ya? Karena banyak masyarakat kita senengannya dangdutan. Acara kondangan bau buat terhorek itu di pinggir jalan dangdut. Kayak kita orang budek, liwat jalan itu bau buat tersuaranya, sampai bergetar itu. Kenapa itu salon nggak diarahkan ke rumahnya aja, ke pengantin ini? Suruh itu speaker yang gedenya satu truk itu, suruh dihadapkan ke rumah dia, acara dia. Kenapa harus menyakiti orang kampung, orang lewat? Ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang senang nyetel dangdut dari mulai bangun tidur sampai tidur, dan dia nggak bisa tidur kalau nggak nyetel dangdut. Ayolah itu. Jangan meremehkan dosa itu, sembunyi-sembunyi. Dosa sembunyi-sembunyi itu bisa jadi akan muncul di akhir hayat. Banyak ulama menceritakan di akhir ada orang ketika kecelakaan itu, ya ternyata mobilnya terbalik, tapi musiknya masih nyala, masih bunyi. Dia mati, terbalik, meninggal. Berarti akhir hayatnya mendengarkan musik. Ya kawan, hati-hati ya kawan. Ada lagi orang, ini ulama cerita, sering saya mendengar itu, ada seorang
Ketika kecelakaan di pinggir jalan itu disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ucapkan la ilaha illallah. Terus dibawakan hadis itu, karena akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Tak mau dia mengucapkan. Itu yang mentalkin itu bawa mushaf kecil. Inilah mushaf ya. Kitab Allah. Kata orang itu, saksikanlah olehmu bahwa aku kafir dengan Al-Quran itu. Astagfirullahaladzim. Apa gak ngeri ya? Berarti dia selama ini mendustakan Al-Quran. Jadi dzunubu al-khalawat fisir, dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu kalau gak tobat bahaya itu. Apalagi menjadi hobi, bahayanya muncul di akhir hayatnya. Kemudian dia menutup hidupnya dengan dosa sembunyi-sembunyi. Ada orang meninggal di kasurnya pelacur PSK, umurnya 70 lebih. Ternyata memang dia kebiasaannya jajan PSK. Orang nggak tahu, hati istrinya nggak tahu. Pamitnya ngopi, minum kopi. Tapi ternyata minum kopi di tempatnya pelacur. Itu ya. Jadi dosa wajib tobat. Berapapun dosanya banyaknya, baik yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, tobat. Astagfirullahaladzim. Gitu ya, kawan. Ya. Semoga Allah memberi kita semua husnul khatimah. Amin ya Rabb. Nah, itu juga termasuk takdir. Makanya salafus saleh takut kalau ternyata tercatatan di Lauhil Mahfuz su'ul khatim, maka minta sungguh-sungguh, karena dengan doa itu bisa merubah takdir. La yaruddul qadha wa fi riwayat al-qadar illa doa, kata Rasul. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang buruk kecuali doa. Apa adanya di situ, sesuai dengan makna letternya. Maka berdoalah kepada Allah. Makanya Umar pernah berdoa, ya Allah, jika di dalam catatan takdirmu di Lauhil Mahfuz aku termasuk golongan orang-orang yang celaka, takdirkan aku ya Allah, rubahlah itu menjadi aku golongan orang-orang yang berbahagia. Itu doanya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kata Syekh, mengenai takdir dan qadha, ketetapan itu ada 4. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi nggak apa-apa di sini diulangi lagi. Karena memang ilmu itu ya kawan, harus selalu diulangi. Apa ada yang tahu 4 tingkatan takdir? Siapa yang tahu? Yang pertama apa? Ilmu. Apa maknanya? Yaitu meyakini bahwa Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu sebelum Allah menciptakan. Allah Ta'ala sudah tahu. Bakal ada pengajian hari Kamis tanggal berapa ya? 20 Sya'ban 22. Malam ini udah 22 Sya'ban 1446 Hijriah, hari Kamis. Ada pengajian di Masjid Al-Muttaqin hari Kamis malam Jumat. Ya, Allah sudah tahu. Berarti ini takdir yang baik ya kawan. Allah mengendaki dan menciptakan. Yang kedua, setelah kita meyakini ilmu Allah, kita meyakini al-imanu bi anna Allah kataba al-asya' fi lauhil mahfuz. Wa Allah mencatat seluruhnya yang ada pada makhluk itu, yang Allah tahu itu, semuanya dicatat di lauhil mahfuz sebelum diciptakan. Sudah rampung. Iya. Kemudian dalilnya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab.
min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Surah Al-Hadid ayat 22. Tidak ada satupun musibah yang turun di bumi dan musibah yang menimpa kalian wahai manusia kecuali itu sudah tercatat sebelum Allah menciptakan musibah itu, sebelum Allah Ta'ala menurunkan musibah itu. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Allah yang menciptakan alam semesta Maha mengetahui dan semuanya sudah tercatat. Begitu ya. Kemarin waktu pembahasan masalah akhlak kan Nabi SAW tidak pernah memarah-marah sama pembantu, tidak pernah ya. Kata Anas, aku pernah membantu Nabi 10 tahun. Khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Ma qala li qat lima fa'alta kadza wa lima lam taf'al kadza. Aku membantu beliau 10 tahun. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur aku, kenapa kamu begitu, kenapa kamu tidak begini. Tidak pernah. Bahkan tidak pernah tidak pernah. Kalimat marah paling ringan itu tidak pernah. Apabila ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Anas ketika Anas lupa dengan perintah Nabi atau menunda perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan, maka ditegur sama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia. Sekiranya Allah menghendaki, pasti akan dia lakukan. Ajib ya. Bagaimana keyakinan Rasulullah, coba perhatikan ya. Sekiranya Allah menghendaki di Lauhul Mahfuz, di takdir catatan itu, tentu Anas akan melakukan. Ketika belum Allah takdirkan, ya dia nggak akan lakukan. Ya, Allahu Akbar. Coba itu kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah nikmat ya kan. Apabila kita mendapatkan nikmat, ini sudah diketahui oleh Allah dan diciptakan oleh Allah. Ini kopi. Antum tadi makan tahu isi sama degan, iya kan? Itu Allah sudah tahu dan Allah ciptakan itu. Makanya alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Dan nikmat itu jauh lebih banyak daripada musibah. Ketika seorang kena musibah, dia sabar karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diketahui dan diciptakan, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Masa kita nggak ridha dengan takdir Allah? Kalau kita sabar dengan musibah yang itu merupakan ketetapan dari Allah, maka Allah akan beri kita pahala yang tidak terhitung lagi kelipatannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah akan memberi menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa hisab. Ya, yang ketiga, mengimani annallaha arada wa sya'adil hawadith. Mengimani bahwa Allah menghendaki dan menginginkan semua yang terjadi di alam ini, yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu, semuanya, baik itu zatnya, zat makhluk dari langit sampai bumi, sampai di atasnya langit ada kursi dan arsy, dan di antara langit dan bumi sampai bumi yang ketujuh di bawah itu zat makhluk, itu Allah menghendaki. Termasuk surga neraka, ya, yang baik dan yang buruk, makhluk, termasuk para anbiya wal mursalin, termasuk syaitan, jin dan manusia. Itu dikehendaki oleh Allah, ya kawan, untuk diciptakan, dan termasuk perbuatan saleh maupun kekafiran, itu Allah yang menciptakan. Allah menghendaki dalam takdirnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian
Dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Al-kufur, kekafiran, keimanan, wal iman, ketaatan, maksiat, amal saleh, durhaka, baik, buruk, semua itu dikehendaki oleh Allah dan diinginkan oleh Allah. Tapi ini keinginan yang sifatnya kauni, takdir. Dan sifatnya kauni, jika itu baik, Allah mencintai. Jika itu terjadi, dikehendaki dan itu Allah mencintai. Seperti Allah menciptakan para nabi dan para rasul dan pengikutnya, dan Allah Ta'ala menciptakan amal saleh yang diamalkan oleh para nabi dan rasul, ya, yang wajib dan sunnah. Nah itu Allah mencintai. Tapi dosa-dosa, kekafiran dan kesyirikan dan dosa besar yang lainnya itu memang dikehendaki secara takdir atau kauni, tapi Allah tidak mencintai. Allahu la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai kekafiran, orang-orang kafir. Makanya Allah menyiksa orang kafir. Pertanyaan, kenapa Allah menyiksa orang kafir? Padahal Allah yang menentukan dalam takdirnya, ya ikhwan. Ini berbeda. Ketika Allah mengendaki itu adanya kekafiran, ya, itu Allah tidak mencintai. Dan kenapa Allah menyiksa orang kafir, baik di dunia kadang di akhirat? Ya, karena itu pilihannya orang kafir. Ketika dia milih kekafiran sampai mati, Allah siksa dia. Ini harus kita imani, ya kawan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, fa amma man a'ta wattaqa. Ketika seorang a'ta, memberi ini bayar zakat atau infak, sedekah, wattaqa, dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Al husna itu ada dua, syurga dan la ilaha illallah. Maknanya, tafsirnya, fasanuyassiruhu lil yusra. Ini yang kita pikirkan, maka Allah mudahkan dia ke syurga. Sebaliknya, wa amma man bakhil, adapun orang yang bakhil, enggak mau bayar zakat apalagi infak sedekah, wastaghna, dan dia tidak membutuhkan Allah sehingga dia tidak melaksanakan perintah dan selalu mengerjakan larangannya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan syurga dan la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan jalannya kepada kesulitan, yaitu neraka. Jadi Allah Azza wa Jalla memberi pilihan kepada manusia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tapi ada ancamannya. Inna a'tadna lidh-dhalimina nar ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima kalmuhl yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna lanudhi'u ajra man ahsana 'amala, ila akhir ayat. Siapa yang mau silakan pilih untuk beriman, dan balasannya nanti ada itu. Kemudian siapa yang milih kekafiran, siapa yang menghendaki kekafiran, ini manusia punya kehendak, dia menghendaki kekafiran. Faman syaa'a falyakfur. Tapi ancamannya, inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Kami telah siapkan untuk orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu neraka. Ahadha bihim suradiquha, yang mengelilingi mereka, ya, dan itu tertutup neraka itu. Jika mereka minta minum, yughathu bima, diberi air kalmuhl. Muhl itu, ya ikhwan, seperti aspal yang mendidih. Antum kalau lihat hamim, ya, makna hamim dalam tafsir itu maknanya cairan yang bentuknya hitam. Cairan yang bentuknya hitam yang panas di dunia ini ada dua yang saya tahu. Yang pertama aspal. Yang kedua mahma. Ketika keluar itu kan hitam itu, ya. Ya, dua-duanya panas. Mahma lebih panas. Yashwil wujuh, kalau ketika disiram di wajahnya, maka wajahnya matang,
gosong. Bahkan hilang kulitnya, tinggal tengkorak yang teriak-teriak. Iya. Bi'sa syarab, itu adalah minuman yang paling buruk. Jelas minuman paling buruk. Disiramkan ke muka jadi mateng tuh. Kayak sate yang gosong. Hitam. Iya. Wasa'at murtafaqa, dan sangat buruk tempat tinggalnya. Nah, setelah itu Allah berbalasan bagi yang memilih mengendaki iman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman dengan hati mereka dan beramal saleh, maka mereka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya. Ulaika lahum jannah. Ulaika lahum jannah, bagi mereka surga dan seterusnya. Itu lihat antum dalam surat Al-Kahfi. Adzan dulu ya, akhi. Baru kita lanjutkan sedikit ini biar selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikhwan sekalian, jadi semua yang ada terjadi itu dengan kehendak Allah dan diinginkan oleh Allah dengan keinginan kauniyah, itu takdir. Tidak mungkin terjadi di kerajaan ini, alam semesta ini, apa yang Allah tidak inginkan. Iya. Nah, tapi Allah menginginkan kebaikan, menginginkan keimanan. Iya, jelas itu 100% bagus dan Allah mencintainya.
Ketika Allah menginginkan keburukan, itu karena ada hikmahnya. Yang mana kadang hikmah itu kita tahu namun kita nggak tahu. Contohnya ya kawan, Nabi Adam alaihissalam makan buah larangan, terlarang di surga. Apa hikmahnya? Allah jelas menghendaki terjadi itu. Kata Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah di Muqaddimah, banyak hikmahnya. Di antaranya bahwa Allah tak maha tahu ya, bahwa keturunan Nabi Adam itu tidak semuanya soleh. Allah maha tahu. Ada di antara keturunannya yang kafir dan musyrik, dan mereka banyak, lebih banyak daripada yang muslim. Allah maha tahu. Lah kalau kafir itu nggak boleh tinggal di surga. Sebelum mereka lahir, Nabi Adam diturunkan. Itu salah satu hikmahnya. Allah Ta'ala menghendaki secara takdir itu. Walaupun demikian secara syar'i, Nabi Adam setelah itu minta ampun sama Allah dan diampuni oleh Allah. Dan juga Allah Ta'ala menciptakan keburukan, misalnya iblis dan syaitan. Apa hikmahnya? Libtila, ujian. Apakah kita mengikuti iblis atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu pula musibah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini, ya, itu juga sebagai ujian. Apakah kita sabar apa enggak? Jadi Allah menginginkan kebaikan dan Allah mencintainya dan meridhoinya. Dan Allah menginginkan keburukan tapi Allah tidak mencintai dan tidak meridhoinya. Tapi Allah menginginkan keburukan itu terjadi karena ada hikmah yang kita tahu maupun kita nggak tahu. Dan Allah menguji kita, apakah kita sabar apa enggak? Ya. Sebab kalau Allah hanya menciptakan kebaikan, tidak ada keburukan, ya, maka tidak ada bedanya sudah manusia. Gak ada bedanya. Ya, begitu pula neraka, Allah ciptakan neraka. Pasti ada penghuninya. Tidak mungkin sia-sia Allah Ta'ala menciptakan itu. Karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Sekiranya manusia semuanya baik, gak ada lagi cobaan dan ujian, gak ada setan, gak ada iblis. Ya, kayak malaikat semua kita orang. Terus kan sing nang pasar, zikir tok siang malam. Kayak malaikat. Iya. Kita ini manusia, ada cobaan dan ujian. Dan kalau sekiranya semuanya baik, gak ada bedanya sudah manusia itu. Dan Allah Maha mengetahui ciptaannya. Begitu pula kalau sekiranya seluruh ciptaannya itu buruk, gak ada lagi yang sholat ya. Masjid Al-Muttaqin sepi ya. Masjidil Haram sepi kalau semuanya kafir. Ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kebaikan dan keburukan karena ada hikmahnya itu, keburukan. Dengan menguji itu maka muncullah, nampaklah mana yang soleh benar-benar, mana yang pura-pura baik, mana yang mukmin, mana yang kafir. Jadi ujian. Kemudian yang keempat, takdir yang harus kita imani, tingkatan takdir yang harus kita imani itu penciptaan. Kalau tadi kehendak ya. Kalau yang keempat ini, bahwa kita meyakini bahwasanya segala sesuatu itu yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah, baik zatnya maupun perbuatannya. Iya, perbuatan hamba dan makhluk itu Allah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai' wakil, dan dialah satu-satunya yang menguasai atas segala sesuatu. Wa huwal khallaqul alim. Dialah Maha Pencipta semuanya, baik zat maupun perbuatan zat itu. Al-alim, mengetahui semuanya, baik dan buruknya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat ayat 90. Allah yang menciptakan kalian dan Allah menciptakan perbuatan kalian. Walaupun demikian, perbuatan hamba itu adalah
dengan pilihan mereka dan keinginan hamba itu. Mau tahu buktinya bahwa manusia punya pilihan dan kehendak? Antum kalau prasmanan, apakah antum merem gini? Pokoknya semua yang ada di situ diambil semua. Sambal wadah diambil, wadas itu level 10. Gak mungkin ya akhi. Ya lor peteng ya akhi. Gak kuat kita. Anak-anak apalagi pilih-pilih, pedes nggak ini bi? Pedes, oh jangan, gak mau dia. Berarti ada pilihan, iya kan? Pria punya selera, begitu pula wanita. Loh iya, makanya ada ikhwan akhwat dijodoh-jodohin gitu ya. Sampai pengen 10 jarin, gak cocok, ajib ente. Berarti dia punya pilihan, ya kan? Kadang yang gak cocok itu ikhwannya, yang gak cocok kadang akhwat. Kadang dua-duanya gak cocok, gak seneng maksudnya. Ya udah, berarti dia punya pilihan. Maksudnya merem gini, wis terserah, wis pokoknya rabi. Lu moro melek ini, wah, lah gak cocok terus siapa? Aneh-aneh lah, ya. Kayak orang Jabariyah itu. Orang Jabariyah itu bilang manusia itu kayak daun-daunan diterpa angin, tidak punya pilihan. Bohong dia, orang Jabariyah. Ya, coba disuruh milih mana, sing ayu apa sing elek? Milih sing ayu deh. Sing wedok aja, orang Jabariyah wedok. Milih sing ganteng apa sing elek? Milih sing ganteng deh. Lo katanya nggak punya pilihan ente. Orang-orang Jabariyah suruh jalan di rel kereta api. Iya, sekarang pilihan itu. Lo orang kereta lo di burimu, karena pilihan ente, mati ditabrak ente. Tiba lari deh, berarti ada pilihan, dia pengen selamat dia. Jadi manusia itu punya pilihan. Dengan berdasarkan pilihan itu dan keinginan itulah Allah membalas. Makanya ketika Ramadan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, laksanakan ini Ramadan ini. Gak lama lagi, 8 hari lagi ya, kalau nggak salah. Nanti tunggu pengumuman Menteri Agama. Wahai ya baghi syarr aqsir, wahai orang yang menginginkan keburukan dan dosa, hentikan. Gak pantas kamu melakukan. Berarti manusia punya keinginan, baghi, keinginan dan pilihan. Makan-makan aja ada pilihan, pilih-pilih ya. Sing enak, lezat, apa gurih dimakan, yang kecut nggak dimakan. Lah kok masalah agama? Aku mabuk gak ada pilihan, loh. Bisa itu tidak mabuk, itu minum jus lah gak mabuk. Kenapa ente pilih khamr? Gak ada pilihan. Allah Maha Pengampun loh. Kalau ente mau diampuni, ente jangan mabuk, tobat. Nggak, aku husnudzon sama Allah. Oh Allah mengampuni ini dengan mabuk ini, mana bisa? Tobat dulu baru diampuni. Semua janji Allah diampuni itu bagi orang tobat. Kalau ente terus menerus maksiat, bagaimana ente berangan-angan diterima tobat? Demikian ikhwan, jadi kita meyakini itu 4 hal itu dalam takdir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.